Sebelumnya, saya mohon maaf banget karena baru bisa upload sekarang. Bukan karena sakit lagi ataupun UAS, tapi emang karena saya lagi sakit hati. Halus dan lebay. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan maraton Karano Kyokai yang ke-7 berjudul Karano Kyokai Satsujin Kosatsugo, yang berarti spekulasi pembunuhan kedua. Dalam segi garis cerita, seri kali ini merupakan sambungan langsung dari seri kedua. Namun ceritanya akan lebih kompleks jika kalian udah nonton seri sebelumnya. Langsung saja, tanpa pakai pantun karena saya lagi galau. Ini dia Karano Kyokai 7 Satsujin Kosatsugo. Masih ditokoh-utamai oleh cewek jutek tapi OP, dengan rekan sekaligus sosok terdekat bernama Kokuto Mikia, Aozaki Toko sebagai leader dari kantor agensi dunia gaib, dan Shirazumi Ryo sebagai main villain pada seri yang satu ini. Kisah dibuka lewat sebuah adegan, di mana Mikia tengah mengunjungi apartemen Shiki seorang diri. Seperti biasa, mereka hanya berbincang santuy sembari meminum sekaleng soda. Adegan berikutnya menampilkan kilas fotografi dari serangkaian pembunuhan yang diatasnamai Ryogi Shiki. Seri ke-7 Karano Kyokai masih berlatar di kota Mifune. Shiki dan Mikia juga masih bekerja sebagai karyawan lepas di kantor toko. Karena suatu alasan, Shiki meninggalkan ruangan lebih cepat. Lalu Toko kedapatan berita hangat tentang kasus pembunuhan baru dan membagikannya kepada Mikia. Kemudian, Mikia bergegas pulang bersama Shiki. Mereka singgah di pinggir jalan untuk mendengarkan berita hangat tersebut. Shiki sendiri memberi tanggapan seolah-olah jika si pelaku adalah maniak pembunuh, alias psikopat. Namun di samping itu, Mikia malah beranggapan jika pelakunya adalah Shiki. Di lain lokasi, kakak sepupu Mikia yang merupakan seorang penyidik tengah melakukan investigasi bersama rekannya. Di sini Daisuke kedapatan barang bukti, di mana mayat korbannya kemungkinan besar telah dikoyak hingga habis. Malam itu, Mikia menyanggupi permintaan Shiki untuk bermalam di apartemennya. Tapi di saat Shiki tertidur pulas, Mikia malah pergi ke kantor agensi untuk berkonsultasi kepada Toko. Mikia pun menyampaikan spekulasinya jika Shiki merupakan dalang di balik kasus yang terjadi belakangan ini. Ia bahkan menyempatkan diri untuk mengunjungi kediaman Ryogi Shiki seorang diri. Di sana Mikia malah mengingat kilas balik yang terjadi pada seri Karano Kyokai 2, di mana waktu itu Mikia nyaris tewas di tangan Shiki, namun selamat akibat kemunculan area Soren yang menyerang mental Shiki. Alhasil, Shiki lari dari TKP dan Mikia mengejar Shiki hingga ke ujung jalan. Namun pada akhirnya, sebuah mobil dari arah berlawanan menghantam mentah tubuh Shiki yang menjadikannya koma selama bertahun-tahun. Di masa sekarang, Shiki juga memutuskan untuk meninggalkan apartemen. Dia menyusuri pinggiran kota hingga akhirnya memutuskan untuk bermalam pada suatu hotel. Sekilas, Shiki teringat tentang perkataan Kurogiri Satsuki mengenai ingatan yang hilang, di mana pada dasarnya ingatan tersebut tetap ada di dalam benak Shiki dan tidak hilang sama sekali. Di lain tempat, Mikia kedatangan tamu tak diundang. Dia tidak lain adalah sepupunya Daisuke. Tanpa basa-basi, Daisuke menanyakan kabar Mikia. Dilanjut dengan barang bukti yang membuktikan keberadaan sosok berkimono di beberapa titik pembunuhan. Mikia mengelak, namun menerima barang bukti lain dari Daisuke, seperti beberapa kokain milik korban. Hal ini tentu memancing Mikia untuk melakukan penyidikan seorang diri, dan tentu dia akan bergerak sesuai koordinasi dari Toko. Mikia dan segera mengumpulkan informasi di malam harinya. Dia juga membawa obat-obatan yang diberikan Daisuke kepadanya. Di tengah jalan, Mikia bertemu dengan seorang wanita, namun dia menjauh ketika sadar jika obat yang Mikia pegang berwarna merah. Makin lama Mikia makin khawatir dengan kondisi Shiki. Dia pun berlarian di sela-sela gang sempit untuk mencari Shiki, meski pada akhirnya usaha Mikia tak membuahkan hasil. Di lain lokasi, Shiki bertemu dengan sekelompok preman yang ia sangka adalah pengguna. Namun ternyata mereka hanyalah preman sange yang hendak mencikidau Shiki. Alih-alih mendapatkan kenikmatan, para preman malah meregang nyawa, dan berita itu langsung tersebar di media televisi tentang ditemukannya keempat mayat preman dan saksi mata, yang menyatakan jika di tempat itu juga terlihat seorang wanita dengan kimono. Berita ini tentu semakin membuat Mikia yakin jika serangkaian pembunuhan yang terjadi adalah ulah dari Shiki. Dia juga sempat mencoba marijuana yang ia dapat dari Daisuke, namun efeknya masih terlalu ringan untuk mempengaruhi Mikia. Kali ini Mikia singgah ke kosan teman kuliahnya, yakni Gakuto, yang mana pada tempat itu Gakuto sempat menanyai kabar tentang hubungan Mikia dengan Shiki. Namun tiba-tiba, Mikia bergegas keluar untuk mencari si wanita pengedar obat. Setelah berhasil menemuinya, Mikia malah mendapatkan ancaman dari si wanita. Namun karena Mikia memiliki tujuan baik,
Si wanita secara sukarela membagikan informasi tentang si pembunuh, yang katanya merupakan wanita dengan pakaian kimono. Di akhir percakapan, Mikia juga sempat bertanya tentang identitas dari sepengedar marijuana, yang ternyata adalah senior Mikia di SMA dulu, bernama Shirazumi Ryo. Di lain lokasi, Toko mendatangi tiap TKP dari kasus pembunuhan berantai belakangan ini. Dia juga sempat berkoordinasi langsung dengan Daisuke untuk menunjukkan titik lokasi kejadian. Beralih ke Shiki, dia nampak mencari seseorang yang kemungkinan besar adalah pelaku dari kasus yang terjadi belakangan ini. Dan ternyata, Shiki tidak membunuh keempat orang yang hendak mencelakainya, tapi mereka telah dibunuh oleh sosok misterius di hadapan Shiki. Dia adalah Shirazumi Ryo, yang sengaja mengenakan pakaian serupa dengan Shiki, agar penyidik atau inspektur yang menjalankan investigasi akan menduga jika pelakunya adalah wanita berkimono. Kemudian, terjadilah pertarungan sengit antara Shiki dengan Ryo, di mana pertarungan ini mampu Shiki menangkan dengan mudah, sementara Ryo harus merelakan tangan kirinya. Dalam pertarungan ini juga, Shiki nampak sengaja menahan kemampuannya, karena ia merasa jika Mikia tidak akan senang jika Shiki yang sekarang menjadi seorang pembunuh. Ryo sendiri memanfaatkan kondisi ini dan mengancam bahwa dia akan segera membunuh Mikia. Hingga di ujung pertarungan, Ryo memutuskan untuk kabur, dan Shiki juga memutuskan untuk membiarkan Ryo pergi begitu saja. Di lain tempat, Mikia tengah sampai pada suatu titik lokasi yang kemungkinan besar adalah kamar dari sosok Shirazumi Ryo. Di sana ia menemukan berbagai macam obat-obatan terlarang dan beberapa foto dari Shiki sebagai penegasan jika Ryo memiliki obsesi tertentu kepada Shiki. Foto-foto yang terpampang di kamar Shirazumi Ryo membuat Mikia berhalusinasi tentang bagaimana awal Mikia jatuh hati kepada Ryoge Shiki. Di sini, kita mendapatkan secercah pengakuan dari Mikia bahwa dia sudah pernah membunuh orang satu kali, yakni tepat setelah Shiki mengatakan jika dia tidak suka laki-laki lemah. Setelah cukup lama berdiam diri di ruangan itu, datanglah Ryo dengan luka parah akibat pertarungannya dengan Shiki barusan. Di sini Ryo mengaku jika dialah dalang dibalik kasus yang terjadi belakangan ini. Tak hanya itu, dia juga menjelaskan tentang obsesinya terhadap Ryoge Shiki, di mana ia mencari sosok pembunuh maniak yang serupa dengan dirinya, yakni Shiki. Meskipun pada dasarnya, Shiki yang Ryo cari adalah kesadaran Shiki yang telah lama lenyap sejak insiden Karano Kyokai 2. Setelah itu, Ryo nampak menggunakan obat-obatan buatannya dan merasakan efek negatif dari penggunanya. Mikia dan sabar menemani Ryo karena seumur hidupnya hanya Mikia yang mau membela Ryo dalam beberapa masalah. Setelah itu Mikia meninggalkan apartemen Ryo dengan selamat dan segera menghubungi Toko untuk membantunya dalam mengembalikan akar muasal Ryo. Toko menolak sebab permintaan yang Mikia ajukan sangatlah mustahil untuk dilakukan. Tak lama kemudian, tibalah Mikia di apartemen Shiki, lalu secara langsung mendapatkan telepon dari Shiki. Shiki memperingatkan jika Mikia tidak boleh ikut campur. Dia juga meminta agar Mikia menginap ke tempat Toko untuk sementara. Mikia balik memperingatkan Shiki agar dia tidak membunuh Shirazumi Ryo, karena Mikia masih punya tekad untuk menyembuhkan senior kesayangannya. Ditambah lagi, Mikia tidak akan memaafkan Shiki jika dia melanggar larangan Mikia. Shiki mengabaikannya, dia pun menutup panggilan dan bergegas melanjutkan pencarian. Di lain sisi, Mikia menerima saran Shiki untuk singgah ke tempat Toko, tapi tidak untuk menginap, karena Mikia masih menanyakan alasan mengapa Ryo tidak bisa disembuhkan. Jadi, Toko memberi penjelasan jika akar muasal merupakan jati diri seseorang sebelum ia direinkarnasikan. Lantas, alasan mengapa Ryo menjadi pembunuh sekaligus kanibal disebabkan oleh akar muasalnya dulu, yang kemungkinan besar adalah seekor predator. Hal ini tentu menjadi patokan yang tidak bisa disangkal, dan jika Ryo memang tidak bisa disembuhkan, maka jalan satu-satunya adalah membunuh Ryo. Setelah mendapatkan secercah informasi dari Toko, Mikia bergegas, lalu datanglah Kokuto Azaka untuk mencari keberadaan kakaknya. Tapi nihil, sebab dia sudah pergi untuk memastikan jika Shiki berada dalam kondisi aman. Beralih ke Shiki, dia telah menemukan gudang besar, sekaligus tempat Ryo menumbuhkan marijuana dan obat-obatan terlarang. Di sana, Shiki langsung dipertemukan dengan Ryo, dan terjadilah pertarungan di antara keduanya. Dalam pertarungan ini, Shiki berhasil menumbangkan Ryo, namun pantangan Mikia membuat Shiki semakin lemah. Bahkan dia sempat teringat kilas balik awal matinya Shiki dominan yang menyukai Mikia, dan kini tinggallah Shiki resesif yang mendapatkan mimpi dari Shiki dominan. Di sini, Ryo berhasil menahan Shiki dengan borgol. Shiki juga teringat masa lalunya, yakni saat dimana kakek Shiki masih hidup. Dia merupakan seorang pembunuh berantai, yang masih mengatakan jika manusia hanya bisa membunuh satu orang semasa hidupnya, termasuk dirinya sendiri.
Lebih dari itu, jika seseorang membunuh orang lain lebih dari satu, maka dia sudah melepas statusnya sebagai manusia. Untuk sekarang, Leo akan mencekidau Shiki sebagaimana mestinya. Dia memulai dengan merobek pakaian Shiki secara perlahan, lalu membasahi Shiki dengan air liurnya. Terakhir, Leo meninggalkan bekas gigitan yang tentunya membuat Shiki terluka di bagian leher. Tak disangka, Mikia sudah tiba di gudang marijuana Leo. Dia tentu berniat untuk mengamankan Shiki dari tangan Leo. Namun sayangnya, Leo juga merasakan kehadiran Mikia, lalu menumbangkan Mikia dengan sekali pukul. Di lain sudut, Shiki nampak menguapkan seluruh tubuhnya, yang secara langsung juga menghilangkan air liur Shirazumi Leo yang menjijikkan. Tak butuh waktu lama, Mikia sudah bangun dari pingsannya, namun Leo sudah standby di sana untuk menghancurkan tulang paha Mikia. Di sini juga, Leo menjelaskan tujuan aslinya dari mengedarkan marijuana dan obat berlabel darah bernama Blood Chip, di mana obat tersebut difungsikan untuk membawa efek lebih dari pemakainya, namun juga berpotensi untuk membunuh si pemakai. Leo pun kembali melanjutkan penyiksaannya dengan merobek paha kiri Mikia menggunakan pisau. Lalu terjadilah gay moment yang memperlihatkan Leo mencekoki Mikia dengan sebuah kokain dari mulut ke mulut, di mana efeknya langsung terjadi secara instan. Leo menyuruh Mikia untuk menggunakan Blood Chip agar efeknya semakin kuat, meskipun berpotensi untuk membunuh Mikia. Blood Chip juga berpotensi mengubah Mikia menjadi sosok seperti Leo, namun Mikia menolaknya, sehingga Leo terpaksa mengakhiri Mikia dan merobek mata kiri Mikia menggunakan pisau Shiki. Usai mengakhiri Mikia, Leo bergegas ke lantai atas untuk mencekidau Shiki, namun dia dikejutkan oleh penampakan Shiki yang sudah terlepas dari borgolnya, karena ternyata Shiki dengan nekat memotong ibu jarinya dengan gigitan, agar dia bisa terlepas dari jeratan Leo. Sebelum terjadi rematch, Leo menginfokan jika dia telah membunuh Mikia. Fakta ini tentu membuat Shiki benar-benar terguncang, mengingat dia telah menghabiskan momen bahagia dengan sosok yang ia sukai. Dalam pertarungan ini, Shiki dengan sengaja meletakkan dirinya untuk disayat serangan Leo, meski pada akhirnya Shiki melanggar pantangan Mikia dan membunuh Shirazumi Leo menjadi potongan-potongan daging. Setelah pertarungan, Shiki mengalami serangan mental yang cukup parah, meski sebenarnya Mikia belum sepenuhnya tewas. Mikia pun bergegas merangkak untuk menemui Shiki, dan dipertemukanlah mereka dalam kondisi yang sama-sama kritis. Mikia memang tidak bisa memaafkan Shiki yang sudah membunuh Leo. Namun itu juga menandakan jika Shiki telah menggunakan kesempatannya untuk membunuh satu manusia dalam hidupnya, karena korbannya di masa lampau adalah korban dari Shiki dominan. Sebelum anime berakhir, kita masih bisa mendengarkan lagu dari grup musik Kalavina yang berjudul Seven Heaven. Di post credit scene, terdapat sebuah adegan di mana Mikia telah diobati, meskipun mata kirinya sudah dipastikan multifungsi, dan anime pun berakhir. Untuk seri kali ini, penjelasan alter ego Ryugi Shiki semakin kompleks, di mana Shiki dominan alias Shiki yang family friendly adalah pelaku dari pembunuhan di beberapa seri sebelumnya. Adegan di mana Shiki hendak bunuh diri merupakan plot twist, di mana yang seharusnya tewas adalah Shiki resesif yang masih malu-malu kepada Mikia. Namun di sini Shiki dominan menggantikan Shiki resesif untuk tewas. Selebihnya untuk seri yang satu ini, saya tidak akan memberikan banyak komentar. Yang jelas seri Karano Kyokai selalu dibenci oleh angka, tapi akan tetap saya bahas di channel ini. Seperti biasa, tolong koreksi jika ada kesalahan, dan silahkan lempar pertanyaan jika ada ke kolom komentar. Kiko, watashi wa ari to mata aimashou.